Saya nggak makan apa? Di situ nggak makan semua. Saya tuh suka ngiri pasan kalau lihat Tarmiji di Wonosobo. Iya, saya juga Ngiri saya. Saya juga begitu. Jujur aja. Saya pikir saya ini atar jangan jauh masih bisa. Bagus. Kalau kesehatan itu diukur dari makan, tidur, dan bergerak. Saya pikir saya memang masih lumayan ya. Iya. Makan saya masih enak. Katakanlah saya sebetulnya belum ada pantang. Belum ada pantang itu bukan karena nggak enak atau enak, tapi karena persoalan penyakit. Ya. Karena ada larangan, maka yang enak itu kita hentikan. Artinya tidak ada penyakit yang menghambat saya sebenarnya untuk makan sesuatu gitu kan ya. Nah, dari segi tidur, saya memang sampai sekarang tidak pernah bermasalah dengan tidur. Ya. Sulit tidur, wah saya sulit tidur. Saya nggak ngalamin itu. Masih aman lah itu. Bergerak ya, saya mobilitasnya masih lumayan ya. Saya alhamdulillah tidur nggak masalah, tapi kalau misalnya terganggu, udah tidur bangun gitu ya, ada yang kaget apa gitu ya, nah itu tidur laginya susah. Itu udah mulai gitu tuh, nggak cepat bisa tidur lagi gitu tuh. Saya aman. Ini ayam tak, ayam goreng. Tapi kan kesehatan itu kan tidak bisa kita ukur dengan Ya. variabel itu saja, faktor itu saja kan sebetulnya ya. Kalau saya lebih men-stressing pada mental. Ya. Kesehatan itu lebih pada jiwa. Kalau mau naik sedikit lagi nanti pakai rohani. Rohani. Kalau Anda suka ngomongin orang-orang tasawuf gitu ya, kekuatan kita itu kan pada roh, bukan pada fisik. Makan, tidur, gerak, olahraga itu kan fisik. Tapi yang lain, yang non fisik, mental yang saya katakan tadi atau roh, yang tidak sakit, itu kan. Dan kalau mengikuti pepatah orang Yunani lama betulnya, antara badan dan jiwa itu memang berkaitan, Sangat berkorelasi. Jadi berkolerasi. tinggal mana yang dominan ya barangkali ya. Tapi kalau kita Islam, saya kira yang dominan itu adalah rohani, roh, spirit. Nah, jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Sam, Bu Sam disuguhi makan seperti ini. Tapi ini menggambarkan kita memang masih orang-orang sehat. Iyalah, masih mau nambah kan? Semua bisa dimakan, bisa nambah. Pak Sam jangan lupa nambah. Kalau nggak nambah nanti dikira nggak sehat. Memang saya dengan instruksi dokter nggak boleh makan yang banyak. Nah itu yang salah. Makan itu biasa aja. Iya. Yang justru kalau dikurangin itu masalah. Ditambah ya nggak boleh. Itu yang awak diomelin terus kalau makannya buat normal, jangan makan normal lagi itu, makan sesuai. Kan nggak sepakat itu. Normalnya dijaga. Ada kawan kita itu yang bukan ayamnya, ini ayam goreng, ini goreng sambil belundrek. Ini ayam juga. Iya ayam. Oh, saya kira tadi ikan. Ayam.
Anda sekarang gitu bahkan terlalu banyak, terlalu taat sama pantangan ini, pantangan itu. Iya. Akhirnya kurang gizi bahkan. Iya di gemas saya waktu itu di gemas. Bapak dari kalau gemas ya saya makan lagi ini aja tadi. Udah sembuh. Kali aja Pak. Enggak apa-apa Pak. Tadi saya barusan ngomong tentang nambah. Jadi kalau mau nambah, cara saya ngambil pertama dikit. Iya. Jadi biar bisa nambah. Wah, Pak Muzi makannya masih nambah, masih sehat nih. Kita lihat aja. Anda periksa sama dokter Pak. Tensi 145 atasnya, bawahnya 95. Itu hitung-hitungan kita kan udah tinggi kan? Apa kata dokter? Kalau seusia gini Pak, normal lah. Itu kata-kata segitu tuh bikin motivasi untuk bahwa kita tensi kita nggak bermasalah. Betul. Cuma karena yang ngomong itu dokter, nggak percaya banget ya. Tidak percaya gitu kan. Pernah saya tensinya naik 140 cek kan. Ya Pak. Alhamdulillah saya sedikit. Jadi dia bilang nanya sedikit. Saya jadi tenang gitu. Saya baca WA grup tuh, ada yang kirim. Ternyata ukuran normal tensi itu sekarang sudah berubah. Ini penting buat Pak Tarmiji. Jadi yang normal itu bahkan atasnya, yang atasnya baru dikatakan tinggi apabila melebihi dari rumus ini. Iya. Rumusnya itu adalah kalau laki-laki 82 plus usia. Iya. Tinggal hitung aja Pak Tarmiji berapa sekarang? 60 berapa? Tambah 82. Ya enggak usah tanya dokter lagi, kalau di bawah itu aman. Kalau perempuan 80 Pak, 80 plus usia. Mudah-mudahan benar. 82 plus usia kan? Ya karena saya nggak mau ikuti ilmu dokter. Pak Hasan berapa? 60. 60 tambah 82, 142. Jadi kalau atasnya masih 142 belum tinggi, masih normal. Ya memang apa tekanan itu tergantung usia juga katanya indri rendah. Jadi kita dibuat standar. Ya itu makanya. 20. Nah cuma kita harus jangan ngelawan. Kalau udah indikasi begitu hati-hati, jangan ditaikin lagi, harus turun. Saya tidak mau main pada lapangan yang sama dengan ilmu yang sama. Dokter tahulah ilmunya dia kira-kira. Saya nggak mau ikutin dia. Kalau saya ambil ilmu dia, itu untuk kepentingan ilmu saya sebetulnya. Jadi dokter nanti bilang nggak disiplin Anda dengan ilmu kedokteran. Betul. Memang saya nggak main di ilmu kedokteran. Iya itu betul. Tapi saya disiplin dalam ilmu yang lain. Bapak Tarmiji darah tinggi. Oke, darah tinggi saya. Saya bilang di rumah, saya sekarang darah tinggi. Gitu. Jangan ngasih masakan yang. Oleh karena itu jangan satu masakan jangan banyak garamnya. Nggak usah ikan asin kasihkan sama saya, nggak usah. Gitu kan ya. Udahlah jangan goreng-goreng dulu. Minyak juga lebih mahal. Gitu kan ya. Terus saya makan sedikit sekarang. Nasi setengah piring aja, biasa satu piring sekarang setengah piring aja.
Sebetulnya bukan karena saya ngikutin dokter, sebetulnya. Saya mau merubah kebiasaan di rumah saya. Susah banget nyuruh berhenti ngikutin Megawati. Jangan goreng, rebus-rebus aja. Jadi kita punya standing sendiri masing-masing. Sehingga kita tidak terombang-ambing. Artinya independen atau apa kemandirian itu ya dalam batas tertentu, karena kita juga sebagai makhluk sosial yang nggak bisa lah benar-benar berdiri sendiri, hidup sendiri yang nggak bisa. Tapi maksudnya mungkin percaya dirinya Pak Hasan. Iya betul. Percaya dirinya itu harus sangat tinggi gitu loh. Karena kalau tidak diombang-ambing oleh yang kata Pak Billy tadi, oleh ilmu itulah, ilmu inilah, pengalaman itulah, pengalaman ini, kita nggak punya tempat berdiri yang tegak gitu loh, bahwa sebetulnya sehat itu juga dari kita, bukan dari orang lain, bukan dari lingkungan, tapi juga dari diri sendiri. Kalau saya ikut Rocky Gerung aja, Apa dia? harus kritis kita itu. Iya. Ya, dokter ngomong begini begitu, kita harus kritis. Tidak semua yang keluar dari mulut dia itu benar. Andai kan benar, belum tentu juga cocok untuk kita. Kan gitu. Ya contoh kemarin saya ngantar istri saya tuh berobat di dokter spesialis paru itu. Dia tulis itu obatnya 30 kali, antibiotik 30. Saya tanya, dok, nggak salah nih, masa antibiotik sampai 30? Kan antibiotik itu yang saya tahu rumusnya harus habis dimakan. Banyak sekali 30. Apa dia bilang? Oh maaf 10. Artinya kalau saya nggak kritis, itu kena korban ini 30 tablet antibiotik harus dimakan, dihabiskan kan? Kan kita tahunya dihabiskan. Kalau antibiotik kan gitu. Makanya kita harus tahu kan ada yang namanya malpraktek dari dokter, gitu kan ya. Ya tapi memang kita jangan lalu kita sok-sok jadi dokter. Iyalah. Oh, kita bukan dokter. Iyalah, kalau itu jelas. Boleh. Kita harus kritis. Ternyata salah nulis kan. Persoalannya sederhana, teknis sekali sebetulnya. Tapi karena Pak Sam sudah terbiasa bahwa antibiotik itu biasanya begini. Habis. Dokter nulisnya sekian sesuai dengan porsinya, takarannya, dan dihabiskan. Ya. Biasanya kan begitu. Ya. Ini nggak pakai kali-kali yang begitu. Ini pasti lagi teledor dokternya. Kalau dia habisin 30 kali itu jangan-jangan juga jadi negatif. Masuk pengadilan nanti. Bayangin aja kalau misalnya 1 hari 1, dia sebulan harus minum. Kan nggak masuk akal. Biasanya kan cuma 5-6 hari dikasih kan gitu. Makanya perintahnya habiskan. Biar udah sembuh minum terus. Ya, saya jadi Pak San, saya bukan pengikut Rocky Gerung. Tetapi saya memang sama cara pikir. Bukan pengikut Rocky Gerung, tapi banyak hal yang sama. Nah, gitu loh. Jadi Ya. Motif-motif Al-Quran. Dalam artian saya juga kritis terhadap Rocky Gerung. Banyak yang diungkapkan oleh Rocky Gerung itu nggak benar juga. Ada. Di mata saya. Gitu. Ada. Nah, tetapi satu hal yang sama saya dan Rocky Gerung, kita harus kritis. Dan kalau kata siapa saya lupa, bahkan kita harus kritis terhadap diri kita sendiri. Kalau cara Gus Dur menyebutnya itu, kalau Anda masih bisa mentertawakan diri sendiri, berarti Anda masih normal, masih sehat, masih bagus. masih wajar, masih waras. Ya sebab apa? Kalau orang bisa mentertawakan dirinya sendiri, berarti dia bisa kritik terhadap diri dia. Kok tindakan bodoh yang bisa kita lakukan itu, saya lakukan gitu. Itu kan bisa ditertawakan.